Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Saya sudah pernah menyampaikan ungkapan seperti ini. Sola Scriptura itu tidak logis, tidak historis, dan tidak biblis. Nah, apa yang terjadi di kalangan mereka yang menganut doktrin Sola Scriptura adalah penjelasan panjang lebar bahwa Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura, bukan ya. Hanya kitab suci artinya bukan hanya kitab suci. Jadi sejungkir balik apa mereka mempertahankan Sola Scriptura yang tidak logis itu, kita harus tahu bahwa doktrin Sola Scriptura itu pertama-tama, atau lebih tepat slogan Sola Scriptura itu pertama-tama bukan berarti peninggian Alkitab sebagai otoritas mutlak, dan pertama-tama penolakan terhadap otoritas magisterium dan tradisi Gereja Katolik untuk secara diam-diam membentuk tradisi dan magisterium sendiri. Dan ketika mereka yang menganut Sola Scriptura ini jungkir balik untuk membela Sola Scriptura yang tidak logis, tidak biblis, tidak historis itu, mereka terpaksa harus melakukan, entah sengaja atau tidak sengaja, harus melakukan kesalahan logika. Nah, video terbaru dari pendeta MBM mencoba untuk membela doktrin bodoh, slogan kosong dari Sola Scriptura ini, dan terjebak sendiri dalam logika yang salah. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama. Apa sih kesalahan logika dari kaum reformis ketika jungkir balik mempertahankan Sola Scriptura? Vamonos. Ya, vamonos. Oke, dalam video terbarunya, pendeta MYM berusaha menjelaskan Sola Scriptura sebagai prinsip reformasi Protestan dengan maksud meluruskan kesalahpahaman umum. Namun secara logika analitik terdapat beberapa kesalahan berpikir, logical fallacies, dan ambiguitas konsep yang perlu dikritisi. Ya, saya sudah sering mengatakan Protestan itu tidak punya substansi. Yang ada pada mereka cuma retorika. Nah, there is no reason for being Protestant. It is only by polemics, by protesting the Catholic Church. Berikut analisis logis dan identifikasi kesalahan berpikir atau falasi dalam argumen yang disampaikan oleh MBM dalam ceramah terbarunya, video terbarunya, menggunakan pendekatan logika analitik. Nah, kita menganalisis argumen utama, yang lain-lain kita kesampingkan. MBM berusaha membela doktrin Sola Scriptura dengan menyatakan bahwa Sola Scriptura bukan berarti menolak semua otoritas lain seperti filsafat atau tradisi, melainkan menjadikan Alkitab sebagai otoritas mutlak atas iman, doktrin, dan moral orang Kristen. Kemudian dia menyatakan segala kebenaran adalah kebenaran Allah, maka kita boleh memakai filsafat, sains, tradisi gereja selama tidak bertentangan dengan Alkitab. Dari sini saja kamu bisa tangkap ada masalah yang Protestan pasti tidak mampu. Yang pertama, analisis logika dan kesalahan logis. Poin pertama itu ambiguitas makna, equivocation fallacy. Masalahnya adalah kata otoritas digunakan dalam arti yang tidak konsisten. Di satu sisi dikatakan Alkitab adalah satu-satunya otoritas mutlak, eksklusif dan final. Di sisi lain, MBM membolehkan memakai filsafat, tradisi, dan lain-lain selama tidak bertentangan dengan Alkitab dan menyebutnya sebagai kebenaran Allah. Kesalahannya adalah MBM tidak membedakan antara otoritas normatif dan otoritas informatif atau fungsional. Tradisi dan filsafat disebut bisa digunakan tetapi tunduk pada Alkitab. Ini memperluas peran non-Alkitab, tetapi secara retoris tetap mengatakan hanya Alkitab otoritatif, sehingga menciptakan kontradiksi semantik. Jadi pada poin ini Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura. Ada kontradiksi, bukan? Sampai sini bisa tangkap. Penjelasan dari para pendeta itu adalah Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura. Kalau begitu kenapa pakai Sola Scriptura? Sudah tangkap inkonsistensi Protestan di sini. Sola Scriptura artinya bukan Sola Scriptura. Terus kenapa mati-matian pakai Sola Scriptura? Pertanggungjawabkan. Yang kedua, ada strawman terhadap kritik Katolik seperti biasalah.
MYM menyatakan bahwa orang Katolik salah paham dengan sola scriptura. Jelas-jelas sola scriptura hanya tulisan. Ya. Seolah-olah itu berarti hanya Alkitab, tanpa filsafat atau tradisi sama sekali. Siapa suruh mau pakai sola scriptura? Bahasa Latin artinya hanya tulisan. Selesai kan? Ya. Jadi ada kutipan dari MYM seperti, kadang-kadang saya debat dengan romo-romo Katolik itu, katanya, kalau kamu sola scriptura, kenapa bicara tradisi gereja? Ya, masalahnya di situ. Buang sola scriptura karena itu omong kosong. Ya. Kesalahannya ini adalah strawman fallacy karena memelintir posisi lawan. Kritik Katolik terhadap sola scriptura bukan sekedar bahwa Protestan hanya membaca Alkitab, melainkan bahwa tidak ada otoritas penafsir yang final, ya, selain pribadi masing-masing. Ya. Masalahnya terletak pada otoritas interpretatif, bukan larangan mempelajari hal-hal lain. Ya, you boleh nonton film apa sih, konklav apa segala macam, terserah kan. Baca buku apa sih, terserah kan. Ya. Kan tidak mungkin Protestan sola scriptura, dan orang Katolik sudah tahu bahwa sola scriptura itu memang tidak mungkin. Jadi sola scriptura itu artinya bukan sola scriptura dalam Protestan. Ya, kalau sola scriptura, sejak kecil kamu tidak belajar buku apa lagi, hanya bacanya Alkitab sih, karena sola scriptura kan. Jadi mustahil sebenarnya sola scriptura. Sampai di sini bisa tangkap. Ya. Jadi buang itu slogan kosong yang tidak ada isi sama sekali, hanya sekedar untuk protes terhadap Katolik. Yang ketiga, ada circular reasoning atau petitio principii. MYM mengatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas dan segala hal yang benar pasti tidak bertentangan dengan Alkitab. Lalu ketika ada tradisi gereja yang benar, itu dibenarkan karena tidak bertentangan dengan Alkitab. Ini memutar argumen dalam lingkaran. Ya, Alkitab benar karena isinya benar, karena sesuai dengan Alkitab. Alkitab benar, isinya benar karena apa? Karena sesuai dengan Alkitab. Muter-muter gasing. Padahal keabsahan Alkitab sebagai otoritas tunggal tidak diuji secara independen. Ini menutup dialog intersubjektif tentang kebenaran. Yang berikutnya ada false dikotomi. MYM membuat dikotomi palsu. Kenapa ya Protestan suka buat kesalahan logis semacam ini? Sola scriptura sama dengan Alkitab sebagai panduan prinsip hidup semua bidang, dan kritik terhadap sola scriptura sama dengan menolak Alkitab dan hanya mengandalkan tradisi atau sains. Ini false dikotomi karena posisi Katolik bukan menolak Alkitab, bukan. Protestan salahnya di situ, pikirnya menolak sola scriptura sama dengan menolak scriptura. No. Yang ditolak oleh gereja Katolik adalah prinsip yang menolak, orang Katolik itu menolak eksklusivitas Alkitab sebagai satu-satunya sumber normatif tanpa magisterium atau tradisi suci. Protestan harus jujur bahwa kalian itu punya magisterium, yaitu MYM misalnya adalah salah satu magisterium Protestan, dan tradisi suci berupa tradisi reformed. Ya. Sampai sini bisa paham. Jadi sola scriptura itu nonsense. Sudah saya bilang ulang-ulang, sola scriptura itu slogan kosong, sekosong kuah kosong. Yang kelima, non sequitur dalam prinsip etika dan praktiknya. MYM menyimpulkan bahwa karena Alkitab memuat prinsip moral seperti keadilan Salomo dan larangan batu timbangan ganda, maka Alkitab bisa menjadi pedoman penuh dalam bisnis, ekonomi, bahkan sains. Ya, ini adalah non sequitur. Kesimpulan tidak mengikuti tren. Fakta bahwa Alkitab memuat prinsip moral tidak membuktikan bahwa Alkitab cukup sendiri untuk menilai semua kebenaran dalam bidang ekonomi, politik, atau kedokteran secara lengkap dan final. Masih ada lagi kesalahan kategori yang seringkali terjadi kalau di Protestannya. Kategori mistake. MYM memperlakukan Alkitab seolah-olah dapat menjadi hakim akhir dalam bidang sains atau logika, metafisika tanpa memperhitungkan perbedaan metodologi. Ini kategori mistaken. Alkitab adalah teks wahyu religius, bukan riset ilmiah atau logika formal. Meminta Alkitab menilai sains dengan cara absolut justru menyalahgunakan kategori fungsional teks. Jadi saudara-saudara, argumen dari MYM untuk membela slogan kosong sola scriptura gagal dalam konsistensi logis karena yang pertama, mengaburkan makna otoritas, terjadi ambiguitas. Yang kedua, menyederhanakan argumen lawan, strawman.
Yang ketiga, berputar dalam pembenaran sendiri, circular reasoning. Yang keempat, menciptakan dikotomi palsu. Yang kelima, menyimpulkan terlalu jauh dari premis yang terbatas. Yang keenam, menempatkan Alkitab sebagai pengganti metodologi yang khas dalam sains dan filsafat. Ini kategori error. Ya. Nah, sebagai orang Katolik, tanggapan terhadap argumen-argumen seperti ini yang dikemukakan oleh NDM ini, ada beberapa hal. Gagasan bahwa hanya Alkitab yang menjadi satu-satunya otoritas iman, sola scriptura, merupakan doktrin, ya kita tahu itu merupakan doktrin sentral reformasi. Namun gereja Katolik dengan konsisten menolak premis ini bukan karena menolak Alkitab. Sekali lagi ini perlu diketahui oleh Protestan di luar sana. Orang Katolik tidak menolak Alkitab. Orang Katolik itu menolak sola scriptura. Karena sola scriptura mengabaikan dua elemen yang tak terpisahkan dari wahyu ilahi. Tradisi suci dan magisterium gereja. Penting diketahui oleh orang Protestan, kalian menolak tradisi suci dan magisterium gereja Katolik, kemudian diam-diam menciptakan tradisi sendiri dan magisterium sendiri supaya bisa menafsir Alkitab. Kalau tidak, Alkitab hanya nonton kalian sendiri. Kalau kau tidak mau ikut tradisi tertentu, minimal kau buat tradisi sendiri, jadi pausnya sendiri. Jadi Protestan itu paling ekstrim, itu ambil kitab sucinya orang Katolik, baca sendiri, ajar diri sendiri. Jadi dia jadi magisteriumnya sendiri dan bikin tradisi sendiri. Good job Protestan. Nah, yang pertama, kitab suci bukan sumber tunggal dari wahyu. Bukan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, tradisi suci dan kitab suci merupakan satu harta suci yang tidak terpisahkan dari sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Kitab suci tidak turun dari langit, langsung jatuh di Gramedia, lalu Pak Pendeta dong diambil di Gramedia. Sorry. Katekismus Gereja Katolik nomor 97. Alkitab tidak pernah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber iman. Justru Alkitab itu sendiri adalah hasil dari tradisi. Misalnya, Perjanjian Baru disusun oleh para rasul dalam konteks gereja yang sudah ada dan berfungsi. Yang kedua, ada masalah interpretasi. Sola scriptura menyebabkan relativisme. Setuju atau tidak? Sola scriptura dengan sendirinya menyebabkan relativisme. Mengklaim bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi, tetapi menolak adanya otoritas penafsir akhir, menyebabkan interpretasi subjektif. Ini terbukti dari ribuan denominasi Protestan dengan interpretasi berbeda. Semua mengklaim berlandaskan Alkitab. JO Alkitabiah, Reformed Alkitabiah, Unitarian Alkitabiah, Ellen G. White Alkitabiah, Mormon Alkitabiah, semuanya Alkitabiah. Ya. Alkitab, mereka akan mengaku Alkitabiah dan ada ayatnya. Nah, bila tidak ada otoritas yang definitif, maka setiap orang menjadi pausnya sendiri. Ini parafrase dari ungkapan G.K. Chesterton. Ya. Dalam gereja Katolik, magisterium atau otoritas pengajar melayani firman Allah dengan menafsirkan secara sah kitab suci dan tradisi melalui bimbingan Roh Kudus. Yang ketiga ada logika. Sola scriptura itu mengandung siklus perputarannya, circular reasoning sebenarnya. Argumen Protestan pada umumnya yang diwakili oleh NYN, Alkitab adalah satu-satunya otoritas karena Alkitab berkata demikian. Nonsense, ini gasing yang berputar. Putarannya ngeri sekali. Ini merupakan circular reasoning, penalaran melingkar. Tidak ada daftar kitab Alkitab di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Daftar kitab atau kanon itu ditentukan oleh gereja melalui Konsili Hippo 393 dan Kartago 397 berabad-abad sebelum ada reformasi. Maka otoritas Alkitab berakar pada tradisi gereja. Yang keempat, tradisi apostolik adalah bagian dari wahyu. Juga berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Santo Paulus mengakui adanya dua cara pewahyuan. Lisan berupa tradisi dan tertulis berupa kitab suci. Keduanya bersumber dari Kristus dan Roh Kudus. Menolak tradisi berarti menolak bagian dari sabda Allah itu sendiri.
Perlu diingat bahwa Protestan sebenarnya tidak menolak tradisi. Mereka hanya menolak tradisi suci dan membuat tradisi sendiri. Karena nonsens kalau kamu hidup tanpa tradisi, bukan? Ya. Dan tradisi itu yang diwariskan turun-temurun lewat sekolah-sekolah teologi itu kan, sekolah pendeta. Itu buat apa kalau bukan mewariskan tradisi? Tradisi reform kamu, versi apalah. Ya. Yang kelima, filsafat dan tradisi bukan ancaman bagi iman. Protestan terkadang menuduh Katolik menggantikan firman Allah dengan tradisi manusia. Namun dalam gereja, filsafat dan tradisi dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk memahami wahyu, bukan untuk menggantikan wahyu. Santo Thomas Aquinas dan para bapak gereja menggunakan filsafat bukan untuk menyaingi kitab suci, tetapi untuk menjelaskan iman secara rasional. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap akal budi sebagai karunia Allah. Lihat KGK 36-38. Tidak heran karena akal budi menurut Protestan itu sudah bejat total. Jadi yang tidak bisa baca-bacanya. Saya juga heran kalau akal budi kalian itu bejat total, kenapa masih baca sejarah dan yakin sekali bisa yakin bahwa benar. Yang keenam, ada kesatuan Alkitab, tradisi, dan magisterium. Tiga hal itu sedemikian erat berhubungan sehingga yang satu tidak dapat berdiri tanpa yang lain. Dei Verbum, artikel 10. Sola Scriptura menciptakan pemisahan yang asing bagi iman Kristen awal. Selama 300 tahun pertama, belum ada kitab suci lengkap seperti yang dikenal sekarang, tetapi gereja sudah hidup dari wahyu Kristus melalui tradisi dan ajaran para rasul. So, mengapa sola Scriptura tidak cukup? Ya, itu pemelintiran besar-besaran untuk menciptakan magisterium dan tradisi versi sendiri, bukan? Sebenarnya mau jadi paus sendiri begitu. Doktrin sola Scriptura terlihat sederhana dan aman, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar kitab suci yang eksplisit, mengabaikan realitas sejarah kanonisasi Alkitab, mengarah pada relativisme interpretatif, memisahkan umat dari otoritas rohani yang dijanjikan Kristus. Lihat Matius 16:18-19. Sebaliknya, Gereja Katolik memelihara kesatuan antara kitab suci, tradisi apostolik, dan magisterium sebagaimana ditetapkan oleh Kristus sendiri untuk memelihara umatnya dalam kebenaran sepanjang zaman. Kembali ke tesis awal, sola Scriptura adalah doktrin inovasi abad ke-16 yang tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis.